Di sini kesempatan kita, kesempatan Anda, baik yogi ataupun volunteer untuk melakukannya. Karma baik pasti akan ada. Anda bermeditasi, Anda jaga sila, itu merupakan karma baik. Juga Anda nekama, Anda juga belajar sekanti, ya kan? Itu adalah parami, bagian dari parami kebajikan. Itu adalah karma baik. Begitu juga volunteer service, ya, Anda juga melakukan weawaca, Anda melakukan dana parami, juga melaksanakan sila, itu juga adalah karma baik. Ya, di sini. Nah, tapi di kandungan karma baik itu sendiri ada kualitas-kualitas baik yang ada. Ya, makanya kenapa dikatakan perbuatan baik bisa jadi dwehetuka, bisa jadi tihetuka. Kalau dari bicara tihetuka, itu perbuatan baik kandungannya adalah aloba, adosa, amoha. Ya kan? Nah, dengan begitu kebaikan kita jadi superior. Tihetuka. Nah, ini kualitas baik yang bisa kita kembangkan, kita perkuat. Anda jaga sila, Anda juga harus mengarah kepada tihetuka, kusala dari pelaksanaan sila Anda. Anda bermeditasi, Anda juga harus mengarahkan kualitasnya jadi tihetuka kusala dari meditasi. Tihetuka kusala bawana. Tihetuka kusala sila. Ya, ini yang harus Anda mengerti juga. Juga para volunteer juga sama. Tihetuka kusala weawaca. Tihetuka kusala dana. Itu pun harus tihetuka. Diarahkan ke sana. Ya, jadi ini adalah kualitas-kualitas baik yang bisa kita kumpulkan. Nah, Bante bicara kualitas baiknya dari tihetuka yang umum, yang mungkin Anda juga bisa paham. Sebenarnya banyak kualitas baik yang lain yang kita bisa kumpulkan. Nah, bagaimana pengertian tihetuka itu sendiri? Aloba, adosa, amoha. Aloba, kedermawanan. Ya kan? Aloba, kedermawanan atau pelepasan. Caga, lebih kepada caga. Pelepasan itu sendiri. Bagaimana Anda istilahnya melakukan kebaikan, mau Anda jaga sila, mau Anda meditasi, mau Anda berdana, weawaca, ada pelepasan di sana. Ya, pelepasan terhadap apa? Pelepasan terhadap aloba atau loba itu sendiri. Pelepasan terhadap keinginan untuk mendapatkan sesuatu. Nah, di sini akan mengarah kepada sada, ketulusan yang semalam Bante bicarakan. Aloba itu, ya berarti kan tidak serakah, dermawan, mau dibilang caga, pelepasan. Nah, pelepasan terhadap apa? Pelepasan terhadap pamrih, pelepasan terhadap mendapatkan sesuatu dari apa yang kita lakukan. Berarti di sini adalah kualitas sada kita yang dicoba untuk diperkuat. Ya. Bisa masuk, bisa mengerti pelepasan itu. Pelepasan ya tanpa harapan, tanpa keinginan untuk mendapatkan atau timbal balik. Dan di situ sada, ketulusan yang bermain, sada juga mengerti hukum karma. Apa yang Anda lakukan pasti akan menghasilkan sesuatu, pasti. Jangan diharap. Nah, dengan tidak ada harapan karena Anda mengerti pasti akan ada, Anda akan melakukannya dengan baik. Jangan kapan ya datangnya ya, kapan ini munculnya, kapan nih berbuahnya. Masa saya udah berbuat baik kok begini-gini aja. Berarti kan ngarep banget gitu. Ngarep ada perubahan positif dari apa yang Anda lakukan gitu kan. Ada harapan tersembunyi di sana. Itu ya. Nah, itu aloba. Jadi pelepasan bentuk caga
Tapi yang seperti apa? Ya, tanpa mengharap sedikit atau banyak. Ya, tanpa mengharap sedikit atau banyak untuk keuntungan kita, itu bentuk ketulusan yang pada akhirnya sama dengan sada. Aloba, adosa. Tanpa kebencian, artinya di sini meta. Ya kan, adosa, meta. Jadi setiap melakukan kebaikan, harusnya meta kita akan berkembang. Jadi batin kita lentur. Batin kita tidak kaku. Batin kita lembut. Karena kebaikan yang terus kita hasilkan, itu menghasilkan energi positif. Ya, yang membuat batin lentur. Enggak, acanya lembut, fleksibel. Karena ada kebaikan di sana. Karena energi positif yang dihasilkan. Karena meta. Membuat nyaman siapapun. Ya kan? Nah itu. Apapun sebenarnya kebaikan Anda. Dana, sila, bawana, meditasi itu juga kebaikan. Waca, ya kan? Itu juga kebaikan. Kanti, itu juga kebaikan. Tapi kalau semakin berbuat baik orangnya makin kaku, nah itu something wrong with your understanding. Ya enggak? Nah, ini yang coba kita kaji lagi. Berarti pengertiannya belum dapat. Karena hakikatnya adalah ke sana. Adosa, meta, tanpa kebencian. Lambat laun akan terus terkumpul. Lambat laun akan terus menjadi kuat, meningkat. Disadari atau tidak disadari. Tapi kalau dengan pengertian benar akan lebih berkualitas. Akan mempercepat hasilnya. Berikutnya juga amoha, mengerti. Tanpa isinya dengan tanpa moha. Nah ini sehubungan dengan panya. Ya, panya. Nah panya juga mengerti terhadap hukum kama. Mengerti terhadap hukum kama itu juga bagian dari sada. Panya. Yakin terhadap hukum kama itu juga bagian dari sada. Tentang panya, kebijaksanaan. Itu adalah salah satu faktor untuk keberhasilan dalam melakukan apapun. Ya kan? 4 faktor yang harus kita perkuat untuk mendapatkan apapun yang kita inginkan. Ya kan? Anda masih ingat? Sada, sila, caga, panya. Nah, itu adalah faktor-faktor atau nilai-nilai kebaikan yang terkandung dalam perbuatan baik. Sada, sila, caga, panya. Kita sambungin lagi tadi. Tihetuka, aloba, adosa, amoha. Semuanya beririsan. Ya kan? Karena yaitu Buddha pandai merangkai mana-mana yang memang diperlukan, tapi intinya sama. Jadi nanti akan mengarah kepada 37 faktor-faktor pencerahan, 37 bodhipakkhya dhamma. Hanya mungkin cara menerjemahkannya atau cara aplikasinya yang berbeda. Semuanya mengarah yang ke sama. Ya enggak? Nah itu. Jadi di sini Anda punya kesempatan itu. Kita semua punya kesempatan itu. Untuk memperkuat itu. Jadi bukan cuma sekedar meditasi toh. Ya, dari awal Bante dikatakan bukan cuma sekedar dapat konsentrasi saja, punya nimita saja misalnya, punya konsentrasi atau yang lain, tapi kualitas-kualitas baik kita yang lain pun harusnya berkembang, bertambah lagi menjadi kuat ya. Dan Anda punya kesempatan itu sedang menambah potensi itu setiap saat loh. Selagi ada di sini. Ya, makanya kumpulkan sebanyak-banyaknya dengan pengertian yang benar. Bahwa sekali lagi kita bukan hanya sekedar ngumpulin kama baik. Tapi kita sekarang adalah sedang
mempraktekkan Dhamma, praktisi Dhamma. Ya, dengan praktisi Dhamma akan menambah kualitas-kualitas baik itu sendiri yang ada di dalam kama baik, yang ada di dalam perbuatan baik itu sendiri ya. Semoga kualitas-kualitas baik ini ya semakin bertambah karena Anda terus mengakumulasinya setiap saat sehingga kekuatannya menjadi besar dan itu bisa mengkondisikan atau membantu, mensupport Anda semua untuk istilahnya bisa menembus Dhamma, mengakhiri penderitaan. Sadu, sadu, sadu.